Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Maijen R. Suprapto. Di sini kami akan mempersembahkan drama tentang penyebaran agama Islam melalui jalur pernikahan dan perdagangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lani Aulia sebagai pedagang. Saya Sherly Marcella sebagai anak pedagang. Saya Melanie Divani sebagai putri. Saya Linjani Tiara Masubana sebagai raja. Saya Lisha Nurajija sebagai prajurit. Selamat menonton. Suatu hari, pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Pedagang-pedagang tersebut ada yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mendapatkan rempah dari Nusantara. Beberapa pedagang tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan agama dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan yang berasal dari negara timur lainnya. Maka, dari sinilah awal teori masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan. Suatu hari, seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan pedagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana, mereka berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang lokal maupun luar. Anak laki-laki dari pedagang tersebut selalu membantu ibunya berdagang di pasar. Suatu hari, ia pun pergi menuju pelabuhan untuk mengambil barang dagangannya yang ada di kapal, kemudian membawanya ke pasar. Bu, saya ingin pergi mau ambil barang yang baru datang di pelabuhan. Iya, silakan nak, tapi hati-hati ya, karena jalan ke pelabuhan cukup licin karena hujan semalam. Ya Bu, saya akan hati-hati. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana, ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Ayah, aku ingin melihat kondisi pasar di desa. Aku ingin meminta izin kepadamu, apa boleh? Baiklah putriku, ayah akan izinkan, tetapi seorang prajurit akan mengikuti dan mengawasimu selama perjalanan. Kenapa harus seperti itu ya? Aku kan bisa sendiri. Putriku, kamu merupakan satu-satunya anakku. Ayah hanya ingin memastikan kamu aman dan baik-baik saja. Apalagi sekarang kondisi pasar lagi ramai-ramainya. Karena banyak pedagang baru yang baru datang dari negeri seberang. Aku mengerti kekhawatiranmu, Ayah. Baiklah, jika mau itu, aku akan menurutinya. Prajurit, kemari. Kau ikut putriku ke pasar dan jaga dia baik-baik. Baiklah yang mulia. Kalau begitu, aku pamit pergi ya. Baiklah putriku, hati-hati di jalan ya. Sang putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat-lihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh satu prajuritnya yang terlalu bersikap protektif. Anak-anak pun berlarian di pasar, dan tak sengaja seorang anak berlari di genangan air dan mengenai selendang sang putri. Apa yang kau lakukan? Kau ingin mati. Maafkan saya, Tuan Putri. Tolong maafkan saya. Ya, tidak apa-apa. Dan kalian lebih berhati-hati ya. Terima kasih, Tuan Putri. Lain kali saya akan berhati-hati. Tuan Putri, apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Tidak mau. Lagi pula kita sudah sampai sini. Aku tidak ingin perjalanan sia-sia. Kalau gitu, mari kita ganti selendangmu dengan selendang yang baru. Aku tahu tempat yang jual selendang dengan kualitas yang bagus. Baiklah, antarkan aku ke sana. Mereka pun pergi menuju seorang pedagang. Pedagang tersebut merupakan pedagang tua yang datang bersama anak laki-lakinya dari Gujarat. Di sini tempatnya Tuan Putri. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya sudah mencari selendang, tetapi saya tidak melihat satu selendang pun yang dipajang di sini. Oh, mohon maaf, selendang di sini kemarin baru saja habis, tetapi anak saya sedang mengambil barangnya di pelabuhan. Sepertinya tidak akan lama. Apakah Tuan Putri ingin menunggunya? Sebaiknya kita pergi ke toko lain saja, Tuan Putri. Tidak usah. Lagi pula kamu bilang barang yang di sini bagus kan?
Bu, ini barangnya. Terima kasih, Nak. Tolong tunjukkan beberapa selendangnya kepada Tuan Putri. Oke, Bu. Ini Tuan Putri, ini adalah selendang yang paling indah. Ini sekali. Dua-duanya bagus, saya sangat menyukainya. Saya akan membeli dua selendang ini. Tapi maaf Tuan Putri, sepertinya selendang ini terciprat air sedikit tadi di jalan. Wah, bagaimana ini? Apa ada selendang lain? Ada Tuan Putri, tapi ada corak bunganya sedikit. Tidak apa-apa, coba saya lihat. Wah, indah sekali. Saya akan membeli dua barang ini. Baju, kalau kasih uang. Ini uangnya Tuan. Terima kasih. Kasih Pak Putri. Setelah membeli selendang dan melihat-lihat pasar, Putri pun pulang ke kerajaan. Raja pun menyambut hangat kepulangannya. Bagaimana perjalananmu, putriku? Wah, sepertinya sangat menyenangkan. Coba ceritakan kepada ayahnya. Iya ya, sangat menyenangkan. Karena pas aku membeli selendang di pasar, aku bertemu dengan pedagang yang jujur. Jadi awalnya itu aku ingin membeli sebuah selendang. Tapi karena yang stoknya kotor, biasanya tidak jadi dan pedagang itu mengakuinya. Syukurlah kau bisa bertemu dengan pedagang yang masih baik dan jujur di pasar. Iya ya. Suatu hari, beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya masing-masing. Pedagang dari Gujarat itu pun ikut menghadiri acara tersebut. Raja mengenalkan putrinya kepada para pedagang di sana. Akhirnya, putri dan anak dari pedagang Gujarat tersebut saling kenal mengenal dan sedikit mengobrol setelah pertemuan. Bagaimana kabarmu Tuan Putri? Baik, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya juga baik. Mereka bercakap-cakap tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu, mereka pun semakin sering bertemu dan semakin dekat. Putri pun semakin terkagum-kagum dengan anak dari pedagang itu. Putri sempat mengatakan perasaannya pada anak pedagang tersebut, dan ternyata anak pedagang tersebut juga menyukai sang putri. Tapi ia tidak bisa menikahinya karena agama dan kepercayaan mereka yang saling berbeda. Jika saja kita memiliki kepercayaan yang sama, saya akan rela menikahi Tuan Putri. Saya pun begitu. Tetapi, jika kamu serius, saya akan bicara kepada ayah. Ayah, aku ingin menikah dengan anak Gujarat itu. Tapi kita berbeda kepercayaan, anakku. Apa tidak bisa berubah ya? Tidak semudah itu, anakku. Tapi ayah coba pikirkan. Suatu hari, sang raja pun memutuskan untuk menemui pedagang dan anaknya tersebut. Ada apa gerangan datang kemari, Rajaku? Kedatangan saya untuk membicarakan rencana pernikahan anak kita. Bukankah kita berbeda keagamaan? Saya memutuskan untuk mengizinkan anak saya mengikuti agama kalian, dan saya melihat agama Islam adalah agama yang baik. Oh, baiklah kalau begitu, Rajaku. Akhirnya, putri dan anak dari pedagang Gujarat tersebut pun menikah. Keluarga kerajaan dan masyarakat di sana pun satu persatu akhirnya memeluk agama Islam.